Pemerintah itu mungkin dalam hal ini ada melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada itu lebih kepada bagaimana pemerintah hadir untuk hadir, lalu bagaimana kita kemudian melestarikan budaya-budaya yang seperti ini yang sebenarnya adalah perwujudan daripada bagaimana usaha masyarakat untuk menjaga keselarasan dia dengan alam, dan pemerintah masuk di situ ya dalam langkah mungkin ya apakah memfasilitasi ataukah berkolaborasi dalam konteks mungkin tata kelolanya, tidak dalam konteks. Jadi supaya jangan sampai ini ada ruang-ruang yang memang itu menjadi ruang-ruang privasi pemangku budayanya, ya, tidak kita pemerintah, kita tidak sampai ke sana. Nanti mungkin secara teknis coba. Jadi hasilnya nanti berupa satu film yang namanya film dokumenter. Itu salah satu jenis film yang merekam kejadian. Jadi dokumenter itu satu media visual, audio dan media visual yang merekam satu kejadian, satu realitas, satu kejadian faktual. Termasuk itu budaya, adat, kegiatan apa saja. Jadi kegiatan ini tidak direka-reka. Jadi biasanya kalau dalam film kan ada yang acting. Kalau di sini tidak. Kalau dalam dokumenter itu tidak. Segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan apa yang Bapak Mama yakini, apa yang menjadi kebiasaan Bapak-bapak di sini dalam konteks acara tolak bala ini. Jadi mungkin beberapa hal secara rinci perlu saya sampaikan. Itu soal bagaimana busananya kita berpakaian seperti apa, harus yang tentunya ketika kita menghargai budaya, kita berpakaian juga pasti sepantasnya. Kemudian mungkin ada hal-hal yang dalam kaidah perfilman itu dilarang, misalnya merokok itu tidak akan ditayang di mana-mana. Walaupun kita punya film itu bagus sekali, tetapi kalau di dalamnya ada isi merokok, saya yakin tidak mungkin tayang. Dan itu sayang sekali. Kalau itu bagian dari dalam ritual tidak apa-apa. Kalau merokok itu bagian dari dalam ritual tidak apa-apa. Kemudian misalnya kita mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, terus kekerasan yang kita tunjukkan secara visual, itu juga mungkin ini. Jadi misalnya ada upacara penyembelihan, tetap saya syuting, tapi akan saya bikin bagaimana supaya orang tetap tahu bahwa ini acara penyembelihan, tetapi mungkin saya blur sedikit atau seperti apa. Itu kaidah-kaidah di dalam itu. Tetapi unsur kekerasan. Proses ritual ini seperti yang Bapak Kadis dan Ibu Asri bilang, itu ranahnya Bapak Mama, Bapak-bapak semua di sini. Kami tidak bisa intervensi. Misalnya saya mau rekam dan saya belum dapat satu momen itu, tidak bisa Bapak bilang ini pas, tanya-tanya, tidak bisa. Jalan terus, dan segala sesuatu itu soal perekaman itu tanggung jawab kami. Jadi Bapak Mama tidak perlu merasa bahwa kami ini sedang direkam, jadi kami harus. Tidak, itu biasa saja. Semua berjalan seperti hari-hari Bapak Mama laksanakan. Anggap saja kamera itu tidak ada di tempat. Kamera tidak ada di tempat, sehingga Bapak Mama jalan dengan hati ringan sesuai dengan kebiasaan yang Bapak-bapak lakukan di sini. Jadi itu yang penting. Sehingga tidak terkesan bahwa ini dibuat-buat ini. Itu orang bisa tahu. Kalau mungkin dia tidak terlalu ini, tapi ahli dia akan tahu ini dibuat-buat. Begitu. Dan saya tidak mau kesan itu ada di peristiwa kita tanggal 5 dan 6 ini. Video ini akan sangat bagus apabila segala sesuatu kita rencanakan dengan baik pada hari ini. Yang paling penting tadi soal waktu, tempat, dan pelaku itu. Kemudian hasilnya nanti yang jelas jadi kekayaannya Bapak Mama juga, miliknya Bapak Mama juga. Untuk siapa? Untuk generasi berikut. Jadi arsip ini akan jadi warisan dari bapak-bapak sekalian untuk ke anak cucu. Jadi
anak cucu dia akan tahu oh proses ini seperti ini karena sudah ada dokumennya. Itu saya pikir itu yang membuat kita supaya segala sesuatu kita jalankan senatural mungkin, seasli mungkin. Jadi misalnya ada satu momen-momen misalnya dalam persiapan kurang, misalnya ada satu yang kurang, silakan langsung omong saya, oh tolong ambil ini, tolong ini kurang ini. Misalnya ada selisih pendapat di dalam, silahkan diskusi tetapi sewajarnya di dalam, sehingga pergerakan kita di dalam itu tidak terlalu jauh, tidak artinya ada satu spot yang jadi kita konsentrasi. Jadi misalnya ada kurang sesuatu, usahakan sesuatu yang kurang itu jangan terlalu jauh sampai di riung, nanti mungkin kita ikut dengan kamera ke sana. Jadi usahakan segala sesuatu itu ada di dekat kita, walaupun kurang mau kita tambahkan kita bisa ikut dengan itu, dengan peralatan. Jadi saya minta maaf juga bila pada saat ritual nanti ada teman-teman saya dengan kamera lalu lalang, kami lalu lalang kiri kanan ambil gambar, itu pasti Bapak Mama akan merasa risih dan terganggu. Dan saya pikir sebelum acara dimulai Bapak Kepala Suku bisa sampaikan dulu bahwa nanti ada perekaman, ada teman-teman tim media yang akan kiri kanan di sini, supaya tidak merasa risih. Karena ekspresi muka merasa risih itu akan terekam di kamera juga. Oke. Saya pikir itu saja. Nanti soal detail waktu, tanggal dan tepat mungkin setelah ini kita bisa cek lokasi memang apa segala macam, supaya saya tahu pergerakan nanti mobilisasi kita berapa, radius berapa, supaya kita bisa siap. Oh setelah ini sini saya juga pasti akan baca dulu skrip, saya akan pelajari dulu itu prosesi ritual biar saya tidak kaget juga. Kemudian tadi yang Ibu Asri omong saya mungkin tekankan lagi. Jadi penjelasan mengenai ritual terjadi setelah ritual berakhir. Biar nanti kan ada dalam video itu ada pengisi suara nanti. Itu pada saat editing, bukan pada saat kita syuting. Jadi penjelasan mengenai saya buat ini untuk ini itu nanti terakhir. Jadi fokusnya kita adalah menjalankan ritual dari awal hingga akhir secara baik. Itu saja kuncinya. Dan pesan saya itu saya tekankan lagi, tidak usah risih bahwa ini ada sebentar syuting dan lain-lain. Saya pikir itu saja Bapak Mama. Terima kasih banyak. Siap-siap. Diundang oleh pengurus suku untuk kita melapatkan barisan sehingga di tanggal 6 itu bebas dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Termasuk kegiatan kita di tanggal 6 itu juga akan dihadiri oleh pihak pemerintah Kabupaten Ngada, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan juga kita mendapatkan surat dari Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kita suku Mulu dalam kegiatan seremoni apa saja itu harus bisa bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Ngada, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Maha Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Kau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam hari tadi hingga pada siang hari ini. Kami semua Kau satukan di tempat ini untuk melanjutkan pembicaraan menyangkut adat budaya yang ada di suku Mulu ini. Kami mohon kepadamu, Kudus dan Roh Kudus-Mu, terangilah hati dan pikiran kami, agar apa yang kami bicarakan sebentar nanti dapat kami tindak lanjuti demi kemajuan di masyarakat suku Mulu ini. Nama-Mu ya Tuhan kami puji hari ini dan sepanjang masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah kita timbang bersama di mana rapat kita di tanggal yang lalu, terus ada informasi dari dinas, kelihatannya memang kalau kita tidak buat rapat lagi, nanti terkesan kegiatan kita ini nanti tidak bagus.
kesan tidak bagus. Jadi sebenarnya saya sengaja untuk hadirkan kita semua supaya kegiatan kita di tanggal 6 itu bisa berjalan dengan baik seperti apa yang Mbak Frido sampaikan. Ma Ibu. Oh, ale Ma Ibu. Siang kok pagi dia tinggal omong nih. Saudari-saudarinya Opayani. Ada rapat di Proki tahun depan pensiun. Lola bilang mau datang ini hari sebenarnya IP main di sana mereka belum datang. Ada kesibukan. Mama